Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Siti Murniati SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sipare, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sipare. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya disiplin positif di sekolah oleh Bapak Agus Suroso SPD JGB Angkatan 9 Kabupaten Purworejo. Alhamdulillah, rasa syukur kita ikrarkan dengan kalimat takmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya di akhir yang kelak. Hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki acara inti, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Acara yang keempat, diseminasi budaya disiplin positif di sekolah. Acara yang kelima, penutup. Hadirin sekalian, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Hadirin dimohon berdiri. Ada yang bertugas disilakan. Di sana aku berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Siti Murniati SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri Sepadan yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya disiplin positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini adalah hari yang sangat penting untuk kita semua, karena kita hari ini akan menerima designasi dari Bapak Guru, salah satu Bapak Guru di SD Negeri Sepadan ini, Bapak Agus Yodo, selaku CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Purworejo, yang dalam rangka memenuhi tugas dari calon guru penggerak untuk menyampaikan diseminasi. Mari acara hari ini kita ikuti dengan sesama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Agus Suroso kita dapat menerimanya, kemudian kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan oleh Bapak Agus Suroso. Kemudian pada Bapak Agus Suroso, silakan dilaksanakan diseminasi ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas Bapak hari ini bisa tercapai, bisa memenuhi syarat apa yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Kemudian ini adalah merupakan salah satu tugas yang nanti bisa dilaksanakan oleh beberapa calon CGP selanjutnya, karena harapan kami Bapak Ibu guru yang lain nanti juga menjadi CGP angkatan berikutnya. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Moga Pak Agus dilaksanakan dengan sesama dan mudah-mudahan bisa berhasil untuk tugas hari ini. Demikian saja yang saya sampaikan. Banyak salah, mohon maaf. Saat ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu diseminasi budaya disiplin positif di sekolah oleh Bapak Agus Suroso SPD. Sebelum acara diseminasi ini dimulai, saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kekurangan tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Murniati SPD selaku Kepala SD Negeri Sepadan. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SD Negeri 1 Sepadan, SD Negeri Sepadan. Ternyata masih ingat yang dulu. Pertama-tama pada puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan dayanya kita masih dipertemukan di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya disiplin positif di sekolah. Kemudian saya mengucapkan terima kasih sekali terutama kepada Ibu Kepala karena telah mengizinkan saya untuk bisa tampil di ruangan ini, karena tanpa izin beliau tidak mungkin saya bisa di sini.
Dan terima kasih juga kepada Ibu Bapak Guru yang sudah kerso rawuh menghadiri undangan saya walaupun hanya mungkin secara lisan atau hanya lewat via WA. Sebelumnya terima kasih sekali. Semoga acara hari ini dari awal sampai akhir nanti bisa berjalan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua dan akhirnya untuk anak didik kita nantinya. Langsung saja diseminasi budaya positif di sekolah oleh saya Bu Suroso, CGP Angkatan 9 Kabupaten Purworejo, hari ini Sabtu 28 Oktober 2023. Sebelum masuk ke materi biasa, kemarin tentang visi, tentang prakarsa perubahan, kita mulai dengan ice breaking. Sekarang di diseminasi budaya disiplin positif, kita juga awali dengan ice breaking, biar semangat, biar tidak tegang. Ice breakingnya, instruksinya nanti apabila ada guru berkata nanti Bapak Ibu guru lakukan, tapi kalau tidak ada guru berkata jadi tidak dilakukan. Untuk instruksinya sama jelas dari Ibu Bapak nih, ampun dicobi. Pak guru berkata, monggo berdiri Ibu Bapak. Pak guru berkata, angkat tangan kanan. Ternyata masih ada yang belum konsentrasi itu ya. Kalau ada guru berkata dilakukan, tapi kalau tidak ada guru berkata itu berarti bukan untuk dilakukan. Guru berkata, angkat tangan kiri. Guru berkata, turunkan tangan kiri. Silakan duduk. Belum ada. Tidak. Guru berkata silakan duduk, monggo. Terima kasih. Ampun tegang-tegang tertarik berdiri. Kita lanjut ke berikutnya. Tentang sebelum masuk ini ada pertanyaan pemantik, ada tiga pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Nanti jawabnya setuju atau tidak. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba menurut tidak. Mungkin ada tidaknya itu alasannya apa, Pak? Karena dengan dihukum itu belum tentu anak itu sudah segera. Ya, terima kasih Pak Haji. Ini kelas 3 bagus. Hukuman dapat mengenai berarti jawabannya apa? Tidak setuju atau setuju? Tidak setuju untuk poin pertama. Pertanyaan pemantik yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau enggak? Pemberian hukuman positif seperti hal positif. Setuju betul? Setuju atau setuju? Setuju. Itu ada hal positifnya. Di masa positifnya ya. Alasannya apa Pak? Ya, dengan kebiasaan membiasakan untuk membaca atau membersihkan halaman itu mungkin anak memang oh ini saya kalau berbuat seperti ini memang untuk hal kebaikan. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang berbeda pendapat untuk nomor 2. Untuk membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan itu misalnya dalam hal membuang sampah yang biasa membuat jajan dengan anak disuruh membersihkan nanti dia akan berlatih disiplin untuk
membuang sampah di tempat sampah. Oke, terima kasih Ibu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Nah, kita lanjut ya. Budaya disiplin positif ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nanti berikutnya keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga studi. Gitu ya. Nanti yang akan kita bahas ada 6 ini. Semoga nanti waktunya cukup. Budaya positif. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Kalau ingat profil pelajar Pancasila ada berapa nih? Ada. Nanti ada itu. Ada 6 gitu ya. Yang kedua, pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid untuk membantu Bapak dan Ibu mencapai visi. Dan nanti untuk mencapai visi sekolah pada diskusi yang kemarin kita sudah bahas. Dan nanti untuk mewujudkannya ini bagaimana supaya tercapai dengan. Yang berikutnya yang ketiga, peran seorang pemimpin pada sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi KHD Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu banyak menuntut anak itu dibentak seperti bukan kertas kosong tapi kertas yang sudah ada samar-samar. Jadi tugas Bapak Ibu guru kita semua itu menebalkan, bukan seperti kertas kosong sama sekali, bukan, tapi sudah ada kertas tapi yang dibantu sudah ada garis-garisnya. Jadi tugas kita itu hanya menebalkan. Sudah seperti sudah punya bakat sendiri-sendiri. Kita tidak bisa memaksa. Ini seperti ini tidak bisa memaksa. Yang keempat, dalam membangun budaya positif, kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif dan melakukan refleksi atas penerapan disiplin yang dilakukan selama ini di lingkungan sekolah. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Makna kontrol berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, serta miskonsepsi yang terjadi di dunia kehidupan sehari-hari, perubahan paradigma, stimulus respon dan kepada teori kontrol. Makna disiplin positif mengamati penerapannya di lingkungan serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga telah tercipta sebuah budaya positif. Karena saya mohon untuk Bapak Ibu semua melakukan aktivitas ini, mencoba Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Nah, ini tugas kemarin
itu juga seperti ini, coba nanti ini saya tularkan, diseminasi, menularkan kepada teman sejalan. Anda adalah nanti berpasang-pasangan, misalkan Anda adalah tugas adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Ojo nanti direbut kancane, pertahankan dengan sekuat tenaga dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut, jangan sampai nanti direbut kancane itu. Karena pentingnya untuk kehidupan Anda itu. Nah, sekarang tugasnya B, tugas rekan B, mencoba dengan segala cara membuka kepala tangan Anda itu, entah itu bagaimana caranya, nanti bisa ada yang nanti membujuk dengan rayuan gombalnya atau menghardik, mengintimidasi atau memarahi, menggoda atau menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Dengan uang itu kan gitu ya, agar bersedia membuka kepala tangan Anda. Ini berhubung ada satu, nanti pas pasang-pasangan ya. Sekarang ya main gambarnya dengan sebelahnya saja itu ya. Nah misalkan nanti bisa gantian sebenarnya, tapi mungkin nanti diterangkan sekali tidak apa-apa, bukan nanti yang A gantian yang B. Nah mungkin Bu Ewi baca depan tidak apa-apa, Bu Pak Haji yang Guruci siapa? Dan nanti Pak Lili juga dengan bisa membantu gitu ya. Ya silakan memilih pasangannya sendiri-sendiri. Bayangkan Anda membayangkan atau menggenggam sesuatu yang sangat berharga, nanti temanmu yang lain atau Pak Guru yang lain merayu gitu ya, monggo gitu ya. Bayangkan itu ya. Tak kunjung matang ya, pasti buka. Karena mau itu berbeda. Silakan caranya bebas ini. Ya, ini yang jadi yang ayam yang mana ini? Mau apa Bu? Buka itu. Aku biasa. Itu buka. Kita sudah berakhir. Iya. Tak bayar beda. Sudah dicoba antara Pak Haji dengan Bu Ruti siapa bagaimana? Itu ada Bu Lina Rawuh itu saya dulu ini sebelum dirayu sedikitnya gitu ya. Ya, Caranya ini. Bisa buka tak kayak ini kok, kayak kok. Bisa buka aja. Itu juga angkat. Baik, buka. ternyata apa? Ternyata ada yang benar-benar menggenggam jangan sampai terbuka. Ada yang mungkin rayuannya mau rayuannya juga ngasih orang itu mulai dulu. Ini kan coba dikasih kemarin juga tunjukkan ini selalu diunggah juga di LMS. Nah ini semoga teman-teman kita yang di angkatan 11 besok ikut seleksi kantor. Saya ada temannya dikasih lagi. Angkatan 11 ini dikasih uang. Ini kami dikasih uang terus yang di sebelah bersama. Aman nih teman-teman. Ya ternyata dari aktivitas tadi ada yang bersedia membuka,
saya bersedia buka dan tetap bertahan menutup kepala tangannya. Ini maju jawabannya karena mempertahankan sesuatu yang berharga. Mungkin tidak bertahan deh, atau nanti dengan iming-iming kira itu akhirnya ya harus monggo itu dibuka los. Nah, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan mereka-nya? Yang sesungguhnya kepala tangan. Ya, benar ya. Ternyata jawabnya tentunya kita sendiri yang memegang kontrol atas tangan kita, kepala tangan kita. Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Jadi mau dirayu apa kalau kita nggak membuka ya nggak bakal membuka. Nggak bakal gitu ya. Posisi kontrol itu ya ada diri kita sendiri mau membuka atau tidaknya kita sendiri. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Ingat hati-hati yang tulis ini. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu apa ya? Ilusi. Koyo-koyone iya nani ora gitu ya. Koyo-koyone seneng ning ora gitu ya. Ilusi itu. Koyo-koyone seneng ning ora itu aja. Ilusi. Nah, ilusi di sini hubungannya dengan tadi. Ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama ini miskonsepsinya menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ada 4 ini. Miskonsepsi itu berarti ada kesalahan, ya itu ada mis. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Koyo-koyo ini naik orang, tapi bukannya tadi koyo-koyonya seneng nih orangnya. 2, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga ilusi. Ini bukan saya tapi Dr. William Glasser, nanti bukan itu ya. Nah, yang pertama tentang guru mengontrol murid itu ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti tadi, ibu bapak guru menggenggam kepala, kalau tidak ingin membuka, dia tidak bakalan membuka, tetap genggam, walaupun rayuannya seperti apapun, rayuan maut atau rayuan gombal. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Murid mengizinkan sedang dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini ilusi yang pertama, ada dampak. Ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atas bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada
pendapat sang guru untuk berusaha. Mungkin sekilas kalimatnya rada mulut, tapi nanti kalau dibangun ternyata ya memang benar gitu. Ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan penusuan akan terbentuk. Itu tadi ilusi, dampak ilusi. Gambarannya tadi tentang percobaan membuka kepala tangan itu. Sekarang bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol? Bahasanya kayaknya angel. Menurut Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership tahun 1991 menerangkan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini menurut Stephen R. Covey. Stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus responnya ya realitas kebutuhan kita semua. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain. Seperti tadi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, kolaborasi kerjasama. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Sebelum ini ada teori motivasi, 5 fungsi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, dan seterusnya. Sekarang makna disiplin. Kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Mungkin ada menurut Bapak Ibu guru, kalau disiplin itu apa? Mungkin Pak Haji atau Bu Roji mungkin bisa ngasih
disiplin banyak di benak kita itu apa? Disiplin. Disiplin itu mengikuti segala aturan. Jadi di situ kita belajar, berarti segala aturan yang ada di situ kita wajib mengikuti. Ya. Mungkin ada tambahan lain? Kunci. Berikutnya, terima kasih. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini filsafat-filsafatnya. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun ini ya, dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan patuhan. Umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Internal itu berarti dari dirinya sendiri, dari dalam. Kalau dari dalam pasti semuanya baik-baik saja, karena dari dirinya sendiri sudah tumbuh gitu ya. Kalau hanya dari yang berikutnya, jika kita tidak punya itu, maka kita perlu orang lain untuk menunjukkan kita. Jadi motivasinya dari luar atau eksternal. Apabila dari dirinya sudah baik, insya Allah ya tanpa ada dari eksternal pun, karena sudah dari sendiri sudah. Menurut pandangan sebenarnya ini juga di PMM juga ada materi-materi ini, mungkin sudah mengakses atau sudah membuka topik ke beberapa. Nanti ya, jangan lupa Ibu Bapak Guru membuka ini karena ini sudah di dalamnya juga bagus. Jadi ya, selain nanti dapat sertifikat bisa untuk menaikkan pangkat dan seterusnya itu. Ini tentang teorinya dan nanti di restitusi juga ada. Menurut pandangan dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita hargai agar sampai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa tujuan kita sebagai pendidik? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Contohnya kalau kita, tapi saya yakin di sini sebelum ada Simega juga semuanya sudah pagi-pagi, apalagi dengan Simega tidak pengaruh gitu, karena sudah sebelum ada Simega saya datang ke sini sudah berangkatnya pagi-pagi, itu malah saya punya kelambat di sini. Ya, berarti Bapak Ibu Guru benar-benar sudah tahu motivasinya itu dari diri sendiri, bukan karena si Mega itu sudah patungan luar biasa itu ya. Berarti motivasinya memang dari diri sendiri, bukan karena intuisi itu ya. Oh, intuisi dari dalam, itu kan jodoh itu dari dalam, apa itu kan jodoh itu ya. Betul itu ya, betul Bu Emi. Bu Emi nggak sendiri itu dari kata sama kepala. Saya dulu
itu ingat waktu dari SMP Mei, wah ternyata sekolah itu luar biasa ini. Kasih berarti masalah disiplin sudah oke. Tentang disiplinan keberangkatan. Nilai-nilai dibagikan universal. Mungkin beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin diskusi itu asik, kalau sekarang disimulasi saya banyak ngomong nggak apa-apa, semoga benar ya. Nanti ada percobaan lagi. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nanti juga ada tanya jawab. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut William Glasser, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Daniel Glasser tahun 95. Nah ini kita nyanyi ini ya. Profil pelajar Pancasila tadi yang pertama yang saya tanyakan, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita lihat sekarang apa? Profil pelajar Pancasila. Ada berapa ini Ibu Bapak? Yang pertama dan yang kedua terus berikutnya ya kita buat ini monggo nyanyi ya monggo gantian ambil tepuk tangan monggo kelas 1 Kita nyanyi bareng ya. Sambil berdiri buat apa itu Bapak duduk perhatikan. Saya mau menjadi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, tak mulia. Ada bang udah gimana? Yuk lagi. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu namanya pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Bisa dikembangkan di kelas masing-masing. Oke, terima kasih. Nah, ini saya coba di kelas 4 nanti ya. Satu kali lagi. Nah, kalau nyanyi itu pinter-pinter. Kalau Pak Budi kalah, misalnya itu bangga lagi beberapa nyanyi dari surga. Terima kasih.
refleksi diri sebagai seorang pendidik saat Anda perlu hadir suatu pelatihan. Motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, atau mendapatkan penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi, mendapatkan imbalan dan penerimaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda serta lingkungan Anda. Ini pasti sepakat dengan yang ini ya. Nah, kemarin juga CGJBG juga dijelaskan seperti ini. Nanti dijawab harus di-upload dan sekian duditnya, batas airnya diangkat jumlah. Semoga yang saat ini mendaftar di seleksi 11 semoga patut dan lolos. Jadi saya tidak sendiri lagi, terus biasa sendiri masalah jadi dia dewi. Ya Allah. Biasa sendiri jadi tidak kaget. Semoga Bu Evi dan Bu Luci bisa nyusul, amin ya. Nanti saya ada lewat konser ini. Jadi Nanti Pak Mu dan yang lain. Iya. Kalau bisa bapak Betul. Berikutnya. Nah, bila kita di sekolah, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Nah, ini jawab di kita sendiri. dari unsur internal tadi. Monggo kita jawab sendiri dalam hati kita sendiri, dalam perasaan kita sendiri. Dan jawaban itu pun juga kemarin kita tanyakan dan kita jawab melalui LMS seperti itu. Ini seperti itu. Ini saya ambilkan dari itu. Yang namanya diseminasi saya tularkan. Mugo-mugo yang saya tularkan saya apik-apik. Berikutnya selanjutnya, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Dari yang ketiga tadi, strategi apa yang selama ini diterapkan untuk menanamkan disiplin pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Nah, nanti dijawab diri kita sendiri. Namanya saja juga refleksi. Refleksi itu apa? Kecerminan ya, cermin itu ya. Seperti kita melihat bayangan kita di air yang berbingung seperti ini jebule wajah saya. Ya. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk berjalan pada murid-murid Anda? Biasa ini di pegunungan ini juga kendala listrik mati seperti kemarin pas ANBK juga listrik mati, tapi alhamdulillah 4 hari bisa berjalan lancar. Itu juga tantangan kita semua sebagai guru-guru selama 4 hari kemarin. Sambil menanti nyanyi lagi Bu Eni, monggo dipimpin profil Pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia.
Tujuan mulia dari penerapan disiplin politik adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Hukuman dan teori motivasi, hukuman penghargaan, ada hukuman dan penghargaan, ada pendekatan restitusi, konsep teori motivasi. Konsep teori motivasi menciptakan lingkungan yang positif. Setiap warga, sekolah, dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia ini sudah komplain ini. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan kehukuman apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya. Motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Eksternal untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa tuh. Internal dari dalam kita sendiri, tidak terpengaruh atau tidak tergantung dari luar. Ini yang ditanamkan ke internalnya. Mari lihat diri kita sendiri. Apa motivasi Anda melakukan sesuatu? Menghindari hukumankah, mendapatkan pujiankah, atau menghargai diri sendiri? Merdeka menurut Ki Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, yang masih pemerintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Nah ini didukung oleh penghargaan. Ternyata penghargaan pun juga bisa menjadi hukuman. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal, dan ada faktor ketergantungan berupa dampak dari pemberian atau penghargaan. Ini menurut Elvin Korn tahun 1993. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan menghukum, penghargaan mematikan kreativitas, ada penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas. Mungkin tadi yang bisa memberikan contoh dari ini, penghargaan menghukum. Misalkan contoh yang terhadap menghukum, ada rankingan. Yang ranking 1 mungkin yang tidak dapat ranking juga merasa terhubung, merasa iri, hati orang kok bisa seperti itu. Merusak hubungan juga antara yang mendapat hadiah harus orang, bisa juga. Penghargaan tidak efektif, ini juga banyak. Tapi nanti kalau semuanya dijadikan satu persatu, kayak itu lah. Penghargaan menghukum, penghargaan mematikan kreativitas. Nah ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pembukanya, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empati itu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di sekolah kita, itu contohnya. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu dilihat beberapa hal. Berikan dukungan itu secara khusus ke siapa itu jelas, tidak secara umum tapi khusus. Beri pengakuan secara pribadi siapa, misalkan ke anaknya langsung. Beri pengakuan kepada semua murid tapi bergantian, artinya semuanya merata, jangan hanya ke satu anak atau dua anak, nanti tidak meri dan seterusnya, nanti akhirnya seperti tadi. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Hukuman atau konsekuensi, nah ini sekarang ada
7 contoh tindakan guru. Nanti Bapak Ibu membantu saya menjawab hukuman atau konsekuensi. Coba Pak monggo yang pertama mencatat untuk Pak dibaca sekilas Pak. Monggo Pakmu yang pertama. Jadi sekarang tanggung tidak ada sebenarnya. Monggo Pakmu. Hukuman atau konsekuensi tindakan guru. 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena awal sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Ini merupakan konsekuensi. 2. Ayo lagi apa-apa kalian? 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman. Nah, nomor 3, lanjut. Yo, kalian Budianti nggak apa-apa. Murid diminta untuk Lu kata gitu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan topi saat upacara. Cuman atau konsekuensi monggo, betul apa? Salah berarti bukan itu. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Nanti jawabnya sebelah. Kita tunggu dulu. Pendapat itu Pak. Pak. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Konsekuensi. Nomor berikutnya, dicuci, monggo. Bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Betul apa salah betul bukan. Berikutnya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam di sekolah. Hukuman. Hukuman. Nomor 7. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran olahraga. Hukuman. Terima kasih Bu Bapak Guru semua. Kita lihat apakah sebenarnya saya membuatnya itu mau satu kuncinya satu gitu, tapi ternyata sampai malam belum jadi, hanya di slide sebelah. Tuh ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up, itu juga hukuman. Yang merupakan konsekuensi karena menggantikan kertas tugas yang telah coret-coret itu juga konsekuensi karena mencoret-coret konsekuensinya itu gitu ya. Membersihkan tumpahan air di meja juga konsekuensi. Murid diminta untuk menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu kita sekolah, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat
konsekuensi. Itu juga nanti ada juga bisa hukuman kalau nanti pelajaran teori itu pakai berapa. Nah, hukuman atau konsekuensi, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati itu jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin, merupakan paksaan hukuman, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, itu konsekuensinya. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, konsekuensinya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah atau rasa bersalah dipermalukan karena tak dihargai, konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, terjadikan sementara atau time out. Nah ini ada negatif, netral, atau positif. Negatifnya awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kalau netralnya lakukan apa yang saya katakan. Positifnya apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Negatifnya mau dipaksaan, dipaksa. Netralnya stimulus respon, positifnya teori kontrol. Mendorong menyalahkan diri itu yang negatif, netralnya mendorong kepatuhan, positifnya mendorong disiplin positif. Konsep diri buruk, konsep diri baik, konsep diri yang kuat itu yang positifnya. Identitas gagal, hukuman, konsekuensi, restitusi. Murid atau anak belajar menyebabkan kesalahan, konsekuensinya murid anak belajar taat peraturan, restitusinya murid atau anak belajar memecahkan suatu masalah, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan, itu hukuman. Konsekuensinya mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif, restitusinya anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Ini restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen 2004, restitusi juga merupakan proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut saya dosen. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus suatu kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan karena paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan suatu tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai motor? Mengapa kita harus menerapkan 5M di pas COVID? Mengapa kita punya peraturan untuk tepat waktu datang ke pelatihan? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan nilainya disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kelas keyakinan kelas dari luar positif. Yang mana yang luar keyakinan kelas? Sudah kita nih.
antara keyakinan dan ini kesepakatan kelas. Oke, turun. Ya, kopiannya lah beberapa nomor saya itu ya. Ini kan kegiatan pendalaman yang mana ada tabel di sini dan tabel T, tabel G-nya ini dan tabel G-nya yang ini, tabel T-nya yang ini ada terlihat terdengar karena hormat terdengarnya saya satu orang berbicara, yuk saya bantu kita bisa menyelesaikan ini bersama, itu terdengarnya. Kalau terlihatnya empati terhadap perasaan orang lain, itu terlihatnya. Kalau berperilakunya tersenyum, ramah, memberikan salam, hormat, itu perilakunya. Ini hormat sama seperti datang tepat waktu, tidak namanya yang sering terlambat, menyapa teman dan guru setiap hari, tidak dapat tangan itu kepada teman dan guru itu tidak tampak. Peraturan keyakinan kelas, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya kira-kira apa? Dilarang mengganggu orang lain, habis pulang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini seperti tadi kan hubungan dengan konsekuensi. Kalau ini peraturan keyakinan kelasnya apa ya? Misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya Selalu rapi. Kalau dilarang mengganggu orang lain, mungkin dia bisa bantu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum mulai pelajaran dimulai. Dilakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian menggunakan masker, jangan berlari di depan kelas atau koridor. Untuk yang pertama, keyakinan kelasnya kalau selalu kembalikan buku di tempatnya, kira-kira apa keyakinan kelasnya? Kelas menjadi rapi. Bagus. Nah, ini ya. Tapi tanggung jawab. Latih itu tanggung jawab. Yang tanda berserakan, kembali ke orang. Ini kan ada tanggung jawab, ini. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan mengganggu, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, menghormati orang lain. Komitmen. Emang syariah itu masuk, ya tetap masuk. Komitmen gitu. Dilarang melakukan kekerasan, menghargai atau menghormati orang lain, keselamatan. Dilarang melakukan narkoba, kesehatan. Gantian kemudian menghormati orang lain juga bersahabat. Gunakan masker, jelas ini kesehatan. Jangan berlari di bawah koridor. Itu selamat, aman. Nah, ini kebutuhan 15 dasar manusia. Bertajuk, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Ini kasih sayang itu jelas itu ya. Dan 5 kebutuhan dasar manusia: survival, love and belonging, fun, freedom, power. Power itu kekuasaan, freedom itu bebas, fun itu menyenangkan, love and belonging. Love itu ya senang-senang juga ya. Cinta itu benar gue yang hafal. Survival, survive berarti bertahan hidup. Kebutuhannya bagi fisiologis untuk bertahan hidup, sana kesehatan, rumah dan makanan. Love and belonging, kebutuhan fisiologis, apa ini ya? Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi. Nah itu ya. Mencintai dan dicintai, Pak. Ya. Fun, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan seterusnya. Freedom, bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memilih pilihan, bebas dari sosok bebas, gitu ya. Mengendalikan arah hidup seseorang, gitu ya.
bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian atau kompetensi yang dihormati. Restitusi. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama menghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Pembuat merasa bersalahnya bercerama dan mengarahkan saja. Teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh kalimatnya. Ya. Ini. Nah, sekarang posisi kita itu di mana sebenarnya? Di rumah, di sekolah, apa penghukum, apa pembuat merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer. Ada lima tingkatan penghukum, pembuat. Nah, nanti itu kita bandingkan dengan sahabat. Restitusi, proses 3 tahap berdasarkan teori kontrol restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini ada segitiga restitusi. Yang paling bawah itu menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan yang kanan menanyakan keyakinan. Kalimat yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu menstabilkan identitasnya. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kalimat yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validated the misbehavior. Kalimat yang bisa kita gunakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini menanyakan keyakinan. Yang ketiga, kalimat yang kita bisa gunakan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilaimu yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa tuh? Itu tentang menanyakan keyakinan. Ini ada contoh videonya, tapi nanti mungkin kepanjangan. Ini tugas yang sudah saya upload. Lagi nanti untuk ini juga tentang kemarin contoh segitiga restitusi dengan kelas 4 yang sudah saya unggah juga di atas ini yang sudah lama. Satu slide.
Sinyalnya ternyata apa juga lambat ini ya. Ini saya tanyakan satu kasus saja. Ada dua. Ada. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Itu kalau sempat saya ambil karena belum ada. Makasih. Sudah saya baca tidak kenapa ada nama Gelang. Tidak tahu Pak. Ini kemarin waktu berjalan ini ya aku lihat akan membuka ucapan apa itu benar. Benar. Jadi kamu telah mencolek. Iya Pak. Kamu tahu tidak kalau mencolek itu bahasanya salah? Tahu Pak. Tahu. Kira-kira telah melanggar kesepakatan kelas yang apa ya? Yang tidak berperilaku jujur. Ya, kesepakatan kelas kita dulu tentang kejujuran. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pak guru pun juga pernah dulu. Itu hanya manusiawi. Seperti hanya Adam melakukan kesalahan dan akhirnya pas bilangan mencolek. Melakukan kesalahan pasti ada alasannya, ada sebabnya. Adam melakukan itu alasannya apa? Karena saya iri dengan teman-teman mendapatkan nilai yang bagus. Iri dengan teman-teman yang bagus, supaya nilainya bagus. Ya. Niat kamu itu nilai yang bagus baik, bagus, tapi harus diikuti dengan proses yang baik. Salah satunya apa? Jujur. Jujur, yaitu tahu. Harus jujur, tapi dengan sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama guru. Jujuran. Nah sekarang bagaimana untuk Adam memperbaiki kesalahannya di yang kemarin? Belajar dengan dia dengan Rasulullah itu benar bagus seperti itu. Terima kasih. Saya kembali ke kelas. Makasih. Nah ini akhir diseminasi akan saya tutup dengan sebuah pantun. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak Guru kepala sekolah yang telah menyempatkan waktu siang pagi siang ini di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya di sekolah di Separe. Terima kasih sekali. Tapi sebelum saya tutup nanti saya berikan kertas warna-warni sedikit paling hanya nanti 5 menit untuk menuliskan refleksi tentang kegiatan hari ini. Apa yang Ibu rasakan selama pelaksanaan diseminasi ini, dan nanti apa yang Ibu Bapak dapatkan saat 1 jam lebih ini bersama saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa kau? Nah, monggo ditulis nanti diserah. Warnanya bagus. Ini ya. Nah, yang perasaan mana yang metode perasaan ini? Pink. Ya, perasaan sing pink. Perasaan ini pink. Yang hijau apa? Yang hijau, yang Ibu Bapak Guru peroleh hari ini itu apa tuh? Nanya perasaan dari Tambahkan warna pink dan muncul. Oke.
Apa sambil dibaca kamu? Monggo kamu. Nah, perasaan saya senang. Perasaan saya senang sekali hari ini mendapatkan destinasi budaya disiplin positif di sekolah oleh Bapak Agus Suroso SPD. Tentunya dari perasaan senang ini menambah pengetahuan saya tentang disiplin positif. Terima kasih Pak Agus. Matur nuwun kamu. Perwakilan dari Ibu monggo satu. Bapak sampun perwakilan Ibu satu monggo. Atau mungkin bapaknya sudah nambah Pak Cik, monggo sudah nambah. Cinta dari mati perkara dari ibu. Ya, monggo Ibu dari Ibu. Langsung ditempel Ibu. Oh, iya. Makanya dari sini apa? Oh iya, sakit. Perasaan yang saya rasakan ketika mengikuti diseminasi budaya disiplin di sekolah oleh Bapak Agus adalah senang karena penyampaiannya menarik, tidak tegas, serta saat penjelasan karena penyampaian yang menarik tadi menjadikan kita semua tidak ngantuk. Dan juga saya mengucapkan terima kasih atas penjelasan yang sudah dilakukan pada hari ini. Baik, gurunya kerasa ditempel di untuk yang lain bisa nanti ditempel dengan nomor saya selalu